Yes teman-teman, ini adalah Suzuki XL7 2026 facelift. Dan sekarang saya pengen ulas kira-kira apa aja sih perbedaannya antara XL7 yang sekarang nih, yang baru, dengan yang generasi sebelum facelift. Ini ulasannya. Sebelumnya perlu saya info dulu teman-teman bahwa XL7 di 2026 ini menyediakan 3 varian, ada Alpha, Beta, dan Zeta. Ini flagshipnya, ini yang paling tinggi. Dan dari 3 itu ada 2 yang bertenaga hybrid dan salah satunya adalah Alpha yang paling tinggi menggunakan mild hybrid khas Suzuki. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaan utama antara yang generasi pra-facelift dengan yang sekarang, tampangnya teman-teman. Mungkin bentuk lampunya, frame-nya itu masih sama headlamp, tapi secara desain ini lebih bold. Lalu kemudian grillnya dengan warna hitam glossy gitu ya, berukuran lebar gitu juga. Kalau dilihat secara sekilas kelihatan kayak berubah major gitu, karena memang desainnya kayak lebih signifikan. Lalu di bagian bawah ini gunmetal warnanya. Dan saya suka dengan bentuk fog lamp barunya, letter L ya, jauh berbeda dari generasi sebelumnya ya. Kalau saya bandingkan dengan XL7 yang dulu, ini adalah susunan yang menurut saya lebih menarik, terlihat lebih segar. Nah, ini teman-teman hitam glossy, handle pintu juga hitam glossy, dan di atas roof rail berwarna hitam, di bawah garnish ya itu berwarna gunmetal. Jadi kayak lebih dominan warna gelapnya. Teman-teman, ini kalau saya ngelihat sekilas, ada yang bilang bahwa warna hitam pada velg atau warna gelap gitu ya, itu lebih oke dibanding yang warna two tone, misalnya silver sama hitam gitu. Tapi kalau saya dengan warna hitam ini nggak ada masalah, dan ini tetap kelihatan sangarnya gitu ya. Bagian belakang teman-teman yang paling signifikan berubah adalah rear lamp. Bentuknya masih sama sebenarnya, tapi yang ini kombinasinya lebih dominan warna hitam. Lalu nih garnishnya hitam glossy, sementara yang bawah itu gunmetal. Nah, yang mengistimewakan dia dibanding varian lain di bawahnya, ini ada rear spoiler teman-teman, ini dari Suzuki Sport nih. Nah, ini kelihatan emblemnya gitu. Shark fin antena, ya nggak ngebuat penangkapan sinyal jadi lebih baik, tapi secara aerodinamika itu katanya juga lebih bagus. Tampilan pun juga lebih sporty gitu ya. Logo hybrid, dan ini nih, ini yang paling ngebuat dia terasa eksklusif karena ini paling tinggi nih, Alpha. Teman-teman, ini varian beta alias menengah di antara Alpha dengan Zeta. Nah, ini irisannya banyak nih. Kalau dengan Alpha dia beririsan secara sumber tenaga hybrid. Lalu kalau dari Zeta dia beririsan secara tampilan. Kayak misalnya headlamp LED itu dengan chrome bingkainya. Dan grill depan itu berwarna satin silver accent. Garnish bumpernya teman-teman ini menggunakan warna silver, lebih terang. Dan yang saya suka adalah desain fog lampnya. Baru seperti yang ada di Alpha dan ada di Zeta. Di bagian samping teman-teman itu velgnya baru dengan polish alloy. Sementara door handle-nya memakai warna chrome. Sedangkan di bagian belakang teman-teman, garnish tailgate-nya menggunakan chrome dan garnish di lower bumper menggunakan warna silver. Lalu ada logo hybrid di body, terutama di bagian belakang gitu ya. Jadi secara eksterior, secara desain, ya sebenarnya ini mirip dengan yang Zeta. Cuma ada emblem-emblem yang membedakan. Dan teman-teman, ini adalah yang versi entry level. Dan dia secara tampilan juga banyak perubahan. Teman-teman bisa lihat di sini bagian grillnya, bumper depannya itu juga punya kesan yang jauh berbeda dibanding yang sebelumnya. Karena memang itu titik dominan perubahannya. Kayak misalnya headlamp LED dengan chrome, lalu grill depan dengan satin silver accent, dan garnish bumper dengan warna silver. Termasuk desain fog lamp baru. Ini formatnya sama persis dengan yang ada di beta teman-teman. Secara keseluruhan fasianya itu berbeda total. Nah, velgnya dengan dual tone, lalu kemudian ada tambahan-tambahan lain yang simple saja tapi kayaknya efektif untuk menyegarkan. Misalnya ini dengan warna silver, termasuk juga yang di bagian bawah.
Kalau teman-teman perhatiin antara yang versi entry dengan yang menengah itu hampir sama secara keseluruhan. Bedanya adalah kalau yang menengah itu ada warna chrome, sementara kalau ini warna body. Lalu yang ini teman-teman kelihatan namanya ini Zeta dan nggak ada hybrid. Jadi yang hybrid itu di varian Alpha sama yang di Beta. Kalau yang Zeta itu non hybrid. Jadi logo dari hybrid nggak ada di versi Zeta ini. Cuma kalau secara keseluruhan kayaknya ya ini tetap kelihatan mewah teman-teman. Nggak terasa kayak kosongan, nggak terasa kayak basic. Kalau menurut teman-teman gimana? Bahkan yang di varian paling murahnya oke apa enggak? Dan sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya teman-teman. Kalau secara tampilan sekali lagi ini sebuah facelift yang titik utamanya itu di bagian fascia, di bagian depan. Kita tahu bahwa XL7 adalah mobil yang juga unggul misalnya dalam soal efisiensi, dalam soal kelegaan gitu ya. Tapi kalau eksterior sudah dibikin seperti ini oleh Suzuki, menurut teman-teman ini oke apa enggak? Cukup apa enggak untuk membuat XL7 terasa lebih segar, baik Alpha, Beta maupun Zeta? Terus di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.